Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini, insya Allah kita akan membahas dua soal yang minggu lalu sudah Ibu berikan kepada teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman sebagian besar sudah kirimkan ke kelas craft. Bagi yang belum, silahkan kirimkan dulu di tanggal 16 Agustus ya, insya Allah. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Ibu tidak berhenti mengingatkan teman-teman bahwa dalam reaksi pembatas ini ada konsep yang harus betul-betul teman-teman jaga dan pahami, yaitu konsep mol. Jadi silahkan teman-teman screening diri. Kalau misalkan teman-teman ternyata belum begitu paham, teman-teman bisa review dulu ya, review mandiri. Insya Allah YouTube, Google itu udah banyak sumber-sumber yang bisa teman-teman cari nih, supaya bisa lebih paham. Oke, di sini ketika kita ingin mengerjakan soal seperti ini, alangkah lebih baiknya ketika kita menuliskan apa saja sih yang diketahui. Buat apa Bu hal kayak gini? Kan udah tahu dari soal. Ya, tapi ternyata teman-teman ketika teman-teman menulis apa saja yang diketahuinya, itu akan memudahkan teman-teman untuk mencari jawabannya dan mencari cara yang tepat untuk menjawab soalnya gitu ya. Jadi di sini kita dapat dari soal ada massa CU sebanyak 10 gram, massa S-nya sebanyak 20 gram, dan reaksinya sudah setara. Jadi kita tidak perlu menyetarakan persamaan reaksinya. Kemudian, pertanyaan yang pertama yaitu menanyakan manakah reaksi pembatasnya. Ingat teman-teman, reaksi pembatas itu adalah zat yang habis bereaksi duluan gitu. Makanya dia dinamakan reaksi pembatas. Caranya gimana? Di sini Ibu tuliskan lagi persamaan reaksinya. Kemudian di sini ada M, R, dan S. M itu mula-mula, R itu reaksi, dan S itu sisa. Nanti teman-teman akan mengisi di sini ya, titik-titik-titik-titik gitu. Dan yang masuk ke sini adalah satuannya mol ya teman-teman. Ingat, satuannya adalah mol. Oke, Ibu lanjut dulu. Nah, di sini sebetulnya Ibu sudah memberikan gambar ya di pertemuan sebelumnya. Ada beberapa rumus yang memang akan kita pakai sampai nanti. Jadi, di sini kalau misalkan kita sudah mengetahui mol dari suatu zat, maka kita akan tahu masanya, volumenya, jumlah partikel, dan molaritas. Sepenting itu konsep mol, teman-teman. Nah, kalau misalkan di soal, di sini kita sudah tahu ya, ada 10 gram tembaga dan 20 gram belerang. Artinya, rumusnya itu yang melibatkan massa. Karena di sini satuannya gram. Maka yang akan kita pakai adalah yang ini. Cara mencari mol itu berarti mol sama dengan massa per mr atau AR. Dan cara mencari massa kalau dari mol itu tinggal dikali aja. Mol dikali mr gitu. Kita coba praktek. Yang pertama, di sini dan di soal kita lihat sama-sama tidak ada molnya. Jadi memang kita harus mencari sendiri nih molnya. Gimana caranya? Tadi, kalau kita mau cari mol CU, maka massa CU dibagi AR CU gitu ya. Massanya 10 gram dan AR-nya adalah 63,5. Jadi hasilnya adalah 0,157 mol. Oke, kita dapat nih mol CU. Bu, yang dicari itu mol yang mana? Yang dicari adalah mol dari reaksi. Jadi cuma CU sama S aja. CUS-nya nggak perlu ya. Tapi beberapa soal memang kita yang diketahuinya ada yang CUS-nya gitu. Tapi secara general itu biasanya yang reaksinya saja. Oke, sekarang gimana nih mol dari S? Sama sebetulnya rumusnya ya teman-teman, tinggal massa dari sulfur dibagi AR dari sulfur gitu. AR-nya kita sudah ketahui di sini, jadi 20 dibagi 32, hasilnya adalah 0,625 mol. Oke. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan saja ke sini. Jadi ternyata mula-mula nih sebelum bereaksi ada 0,157 mol Cu dan ada 0,625 mol sulfur. Setelah itu apa Bu? Setelah itu kita lihat yang bereaksinya yang mana gitu. Caranya gimana? Coba kita amati teman-teman. Cu itu ada 0,157 dan S ada 0,625. Ketika kita campurkan nih, kira-kira nih secara konsep, yang mana yang akan duluan habis bereaksi?
Pasti yang molnya yang sedikit ya. Kenapa Bu molnya mencerminkan? Karena mol ini mencerminkan massa gitu. Jadi ketika molnya kecil, maka massanya juga akan kecil. Kalau kita bandingkan antara Cu dan S, di sini mol yang paling kecil adalah Cu, yaitu 0,157. Artinya, ketika kita mereaksikan Cu dan S, maka Cu ini akan habis duluan gitu. Nah, makanya dari sini kita ambil yang mol Cu untuk bereaksinya. Gimana Bu? Tinggal kita tulis aja di sini. Karena Cu ini kecil, maka nanti yang akan bereaksi atau molnya gitu ya, yang jadi patokan ketika bereaksi adalah mol Cu. Kita tinggal tulis di sini 0,157 mol yang bereaksinya gitu ya sampai akhir. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalkan pereaksi itu maka reaksinya akan berkurang, tapi kalau CuS ini akan bertambah ya. Jadi, kalau misalkan sudah seperti ini, kita tinggal kurangi aja guys, mula-mulanya berapa dan yang bereaksinya berapa. Nah, Ibu kurangi di sini 0,157 mol dikurangi 0,157 habis. Di sini ada 0,625 mula-mulanya dikurangi 0,157 jadi segini. Dan CuS-nya itu bertambah 0,157. Kenapa bertambah Bu? Karena dia hasil reaksi. Jadi kalau hasil reaksi mula-mulanya nggak ada gitu. Tapi ketika sudah bereaksi itu akan bertambah 0,157 gitu ya. Ini ingat yang 0,157 ini adalah dari mol Cu karena dia jumlahnya paling sedikit. Setelah itu diapakan? Setelah itu kita bisa tahu bahwa reaksi pembatasnya itu adalah Cu. Kenapa Cu? Karena Cu 0 molnya gitu, habis bereaksi nih dia ya. Jadi reaksi pembatasnya adalah Cu. Oke teman-teman, nah tadi kita sudah mendapatkan nih reaksinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan nih mol dari setiap subnya, setiap zatnya, kita akan jadi lebih gampang untuk menentukan jawaban dari B dan C. Yang B dulu, berapa gram CuS yang terbentuk? Kita tinggal lihat nih di reaksi yang sudah kita tentukan bahwa CuS itu terbentuknya sebanyak 0,15 mol. Oke. Nah, tinggal dari mol ini kita ubah ke massa. Ingat tadi rumus tadi, kalau misalkan kita mau mengubah dari mol ke massa, sebetulnya kalau mol itu kan rumusnya massa per mR. Ya. Jadi kalau kita mau massa tinggal dikali silang aja. Massa CuS sama dengan mol CuS dikali dengan mR CuS. Oke. Nah, kita tinggal tulis di sini. Oke, gini ya. Kenapa nih kita harus cari dulu mR CuS karena belum diketahui. Jadi mR CuS itu jumlah dari atom Cu dikali ArCu ditambah jumlah dari atom S dikali ArS. Oke. Jumlah atom Cu-nya berapa? 1. S-nya berapa? 1. Karena di sini nggak ada apapun ya. Jadi kita bisa tulis kayak gini. 63,5 dan 32-nya kita dapatkan dari sini. Jadi mRCuS-nya adalah 95,5. Kita dapat? Tinggal masukkan ke rumusnya. Massa CuS adalah mol CuS yaitu 0,157 dikali dengan mR CuS 95,5. Jadi massa CuS-nya adalah 14,999 gram. Dan inilah CuS yang terbentuk tuh ternyata sebanyak ini, teman-teman. Gitu untuk nomor B ya. Jadi memang PR terberatnya adalah kita menentukan ini nih. Oke. Kemudian yang ketiga, manakah zat yang bersisa dan berapa gram masanya? Teman-teman tentu sudah paham ya, zat yang bersisa itu adalah yang S gitu. Karena tadi Cu itu habis semua 0, maka yang bersisanya S, tinggal kita tulis aja ya bahwa zat yang bersisanya adalah sulfur dan di sini ditanya berapa gram masanya. Oke. Tinggal ingat rumus ini, mol sama dengan massa per AR. Kenapa AR, Bu? Karena S itu sendirian. Jadi
namanya AR. Tapi kalau S ini bergabung dengan senyawa lain nanti jadi MR karena masanya itu ditambah ya. Jadi di sini massa S sama dengan mol S dikali ARS. Tinggal kita cari nih. Oke. Di sini massa S sama dengan 0,468 mol dikali 32 gram per mol. 0,468 mol dapat dari mana, Bu? Kita patokannya di sisa sini ya, teman-teman ya. Di akhir sini ternyata jumlah sulfurnya itu ada 0,468. Makanya kita tulis di sini 0,468 dikali AR sulfur. Nih di sini AR sulfur adalah 32. Jadi kita tinggal cari deh 0,468 dikali 32 hasilnya adalah 14,97 gram gitu. Gimana teman-teman? Pusing? Insya Allah enggak ya. Oke, sekarang teman-teman boleh pause dan melihat ya jawaban teman-teman dan mempelajari. Tapi Ibu akan lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, di sini ada logam magnesium dengan massa 3 gram direaksikan dengan larutan asam klorida. Oke, kita tulis di sini yang diketahuinya ada massa dari Mg 3 gram, massa HCl 40 gram. Reaksi setaranya ini seperti ini. Karena di sini belum setara ya. Jadi, Ibu tambahkan koefisien 2 di sini supaya reaksinya setara. Oke. Tugas kita adalah mencari ini. Ingat yang masuk ke sini adalah dalam satuan mol ya. Nah, kita lihat lagi. Oke. Kita cari dulu mol dari Mg dan mol dari HCl. Ini Ibu sedang mencari mol dari Mg, massa Mg dibagi ARMg. Masanya 3, ARMg-nya adalah 24. Jadi hasilnya 0,125 mol. Oke. Yang kedua, kita cari mol HCl. Oke, di sini ada massa HCl dibagi, ini bukan AR ya, tapi MrHCl yang betul. 40 gram dibagi 36,5 gram. Kenapa 36, Bu? Karena tinggal 35,5 ditambah 1. Hanya ada 1, Cl-nya juga ada 1. Jadi tinggal ini aja ditambahkan. Mol HCl-nya 1,09 mol. Oke. Ingat, yang kita cari adalah yang pereaksi aja sebagai mula-mulanya. Karena yang ada kan cuma ini aja ya kalau mula-mula sebelum direaksikan. Oke, dan di sini ada koefisien 2. Jadi kalau teman-teman mencari mol, koefisien ini tidak akan merubah. Tetap panduan kita adalah di massa dan di MR atau AR-nya. Oke. Jadi Ibu masukin di sini 0,125 mol Mg dan 1,09 mol HCl. Oke. Nah, untuk reaksi, teman-teman, ingat yang bereaksi itu kita ambil molnya dari mol yang paling terkecil. Nah, disinilah koefisien akan berpengaruh, teman-teman. Jadi, kalau Ibu lihat, di sini ada Mg dengan molnya 0,125 mol, tapi koefisiennya 1. Berarti, mol dari Mg itu adalah 0,125. Oke. 1 Mg itu molnya jumlahnya 0,125 mol. Sedangkan kalau HCl di sini ada 2. Oke. Berarti kalau 2 HCl ini 1,09 mol. Kalau 1 HCl itu berapa? Tinggal 1,09 dibagi dengan 2. Hasilnya berarti 0,5-an ya, teman-teman. Nah, jadi untuk bereaksi kita harus kembalikan ke 1 jumlahnya ya. Jadi tadi di sini ada Mg dengan molnya 0,125 dan HCl molnya adalah 0,5 karena 1,09 dibagi 2 gitu. Nah, tadi dari 2 itu mana nih yang paling terkecil? Ternyata kalau Mg 0,125 dan HCl 0,5 berarti yang paling kecil adalah Mg. Makanya ketika bereaksi mol Mg lah yang akan kita pakai ya. Jadi di sini Ibu tulis seperti ini 0,125. Bu, kenapa ini jadi 0,250? Karena kita kalikan dengan koefisiennya. 0,125 dikali 2. Oke, karena ada 2 HCl nih yang bereaksi bukan 1.
Jadi 0,125 dikali 2 hasilnya 0,250. Terus selanjutnya ini akan ada MgCl2 yang bertambah sebanyak 0,12 mol dan H2 juga bertambah sebanyak 0,12 mol. Di sini kita tinggal kurangin ya. Jadi Mg ini ternyata menjadi reaksi pembatas karena sisanya itu ada 0, sedangkan HCl itu tinggal 1,09 dikurangi 0,250. Sepertinya Ibu salah hitung ya teman-teman. 1,09 dikurangi 0,250. Oke, ini jawabannya adalah 0,75 ya. Jadi HCl-nya itu jumlahnya adalah 0,75. Sebentar. Ini 0,75, maaf ya guys. Oke. Dan ada MgCl2 yang bertambah sebanyak 0,125 mol dan ada H2 yang bertambah sebanyak 0,125 mol. Oke. Nah, sampai sini alhamdulillah kita sudah mendapatkan formulasinya nih dari mula-mula reaksi dan bersisa. Oke. Dan reaksi pembatasnya siapa? Ya, reaksi pembatasnya adalah magnesium ya, magnesium karena dia 0 nih hasil akhirnya. Oke. Kemudian setelah ini kita tinggal jawab nomor 2. Oke, ini Ibu simpen ya. Ini tadi 0,75. Di sini pertanyaan yang kedua adalah gas hidrogen yang dihasilkan. Berapa nih gas hidrogen yang dihasilkan? Kita tinggal lihat bahwa di persamaan reaksi ini gas hidrogen di sisanya gitu ya, atau dia tuh bertambah sebanyak 0,125 mol, atau ini jangan sisa kali akhir gitu ya. Jadi di akhir reaksi itu ternyata H2 itu bertambah sebanyak 0,12 mol. Kalau mula-mula mah nggak ada ya, karena belum bereaksi gitu. Karena bereaksi itu kita ingin menghasilkan sesuatu. Dan di sini ini menghasilkan MgCl2 dan H2. Jadi di akhir ada segini nih gitu. Nah, setelah itu kita lihat yang ditanya ternyata di pertanyaan gas hidrogen yang dihasilkan. Kalau gas itu berarti berhubungan dengan volume, teman-teman. Gimana caranya kita mencari gas hidrogen yang dihasilkan? Tetap kita harus tahu molnya dulu ya. Molnya udah diketahuin. Kemudian cara cari volume gasnya berapa? Di sini ada nih rumusnya. Volume itu sama dengan 22,4 dikali dengan mol ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari volume gas dari mol, rumusnya adalah ini. Oke. Tinggal kita tulis teman-teman. Di sini kalau Ibu tulis nih ya, kan mol H2 itu rumusnya adalah volume H2 dibagi 22,4. Kalau kita mau cari volume H2, berarti tinggal kita kalikan aja. Mol H2 dikali 22,4. Nah, 22,4 ini adalah suatu ketetapan. Jadi teman-teman gak usah ubah. Kalau misalkan untuk volume pasti bawahnya ini ada 22,4. Nah, tinggal di sini kita masukin aja. Volume H2 itu mol H2 dikali 22,4 ya. Molnya berapa? Molnya 0,125 mol dikali 22,4. Maka volume H2-nya itu adalah 2,8 liter. Gitu teman-teman. Alhamdulillah 2 soal sudah rampung. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau misalkan ada yang belum paham atau kurang paham atau belum jelas, boleh WhatsApp Ibu ya. Insya Allah setelah video ini kita akan coba latihan untuk mengasah keterampilan teman-teman dalam mengerjakan soal. Kalau terlalu cepat penjelasannya, teman-teman bisa pause dan repeat again, Masya Allah. Dan tetap ya, karena enggak kimia juga sih, tentang soal itu pasti tentang mencoba, jadi tetap berusaha dan tetap mencoba. Insya Allah kalau teman-teman sudah sering latihan, ini akan jauh-jauh lebih memudahkan untuk teman-teman. Gitu aja videonya, udah 20 menit. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.